Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia oleh John Fanny, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang akarnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno disebut juga sebagai lingua franca pada saat itu. Lingua franca merupakan bahasa penghubung yang definisinya bisa dipakai di seluruh tempat. Bukti bahwa bahasa Melayu kuno digunakan di Nusantara terdapat pada bahasa yang ada di prasasti yang ditemukan di Jawa Sumatera. Contohnya prasasti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 1832, prasasti Bogor di Kota Bogor pada tahun 942, yang ketiga prasasti Kedukan Bukit di Kota Palembang pada tahun 863. Bahkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa perdagangan sehingga digunakan hampir sebagian besar orang karena bahasanya mudah dipelajari. Selanjutnya, kita ke bab selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan secara terus-menerus. Seiring dengan pergeseran nilai sosiokultural yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia secara perlahan mampu menggeser penggunaan bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor bahasa serapan dari bahasa daerah dan bahasa serapan dari bahasa asing. Contoh bahasa serapan daerah yaitu bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa Ambon. Contoh bahasa serapan asing yaitu bahasa Arab dengan kata-kata seperti makalah, masalah, derajat, kabar, dan jenis. Sedangkan bahasa Sanskerta, kata-kata yang diserap yaitu desa, dewi, durhaka, berita, dan ganda. Bahasa Inggris, kata-kata yang diserapnya adalah demokrasi, signifikan, program, elemen, dan literasi. Bahasa Tionghoa, kata serapannya adalah becak, cawan, kecap, kelontong, dan loteng. Dan terakhir bahasa Belanda, kata serapannya adalah handuk, kado, kamar, dan bak. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikut bunyi Sumpah Pemuda pada saat itu. Yang pertama ada, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu bahasa Indonesia di era modern. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia yaitu 1. Sebagai lambang identitas nasional, 2. Sebagai lambang kebanggaan nasional, 3. Sebagai alat pemersatu bangsa dari berbagai latar belakang etnis dan suku yang berbeda-beda, dan keempat, alat penghubung antar daerah dan budaya. Untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia terus dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan mengadakan Kongres Bahasa Indonesia secara berkala.
Kongres ini sangat penting guna menjaga eksistensi bahasa Indonesia supaya tetap relevan di setiap zamannya. Kongres Bahasa Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali sepanjang sejarah. Yang pertama adalah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 di kota Solo. Kongres Bahasa kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 1954 di kota Medan. Tidak lama setelahnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan (EYD). Pada Kongres Bahasa yang ketiga dilaksanakan tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1978 di kota Jakarta. Kongres ini membahas pertumbuhan, kemajuan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejak 1928 akan berusaha dan tetap berkembang ke arah yang positif. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 26 November di kota Jakarta. Pelaksanaan kongres ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Pada Kongres Bahasa yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November 1988. Kongres ini dihadiri oleh pakar-pakar bahasa Indonesia yang berasal dari negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Australia, Brunei, Belanda, dan Jerman. Hasil dari kongres ini menghasilkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1993. Hasil kongres ini mengusulkan suatu lembaga yang menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, diusulkan juga Undang-Undang Bahasa Indonesia. Pada kongres yang ke-7, kongres ini menghasilkan usulan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 yaitu tanggal 14 hingga 17 Oktober tahun 2003 di kota Jakarta menghasilkan penetapan bulan Oktober sebagai bulan bahasa yang menambahkan agenda akan mengadakan seminar bahasa Indonesia untuk lembaga yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Untuk kongres yang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2008 di kota Jakarta. Kongres ini membahas 5 topik, yaitu tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, dan bahasa media massa. Yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10, yaitu pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2013 di kota Jakarta. Hasil dari kongres ini menyarankan Kemendikbud untuk merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Demikian presentasi saya. Terima kasih.